Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra dari jurusan Tadris IPS semester 2 Lokal A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Nuardi MED. Berhubung teman saya telah mempresentasikan materi yang sama, maka saya akan melanjutkannya. Langsung saja ke intinya, yaitu kearifan lokal, bentuk kearifan lokal, dan aktualisasinya. Kearifan lokal pada dasarnya ada di dalam bingkai budaya, yang dampaknya dapat diderita melalui produk-produk kebudayaan, baik dalam sikap, perilaku, serta berbagai kreasi yang wujudnya dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Aktualisasi kearifan lokal dapat dipilahkan berdasarkan skala pengembangannya, baik dalam tataran komunitas, lokal, atau daerah serta nasional. Yang pertama adalah skala komunitas. Di antara bentuk-bentuk kearifan lokal, dalam skala komunitas dapat ditemukan dalam beberapa kasus berikut. Yang pertama, mitos-mitos atau tempat-tempat keramat. Di masyarakat pedesaan Jawa, banyak ditemukan mitos-mitos baik yang berkaitan dengan tempat maupun kebiasaan. Di antara mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat, adanya wawasan tertentu yang dianggap keramat atau angker, seperti hutan larangan, pohon angker, telaga angker, gua hantu, dan berbagai tempat menyeramkan. Masyarakat dilarang memasuki atau merusak tempat-tempat tersebut karena diyakini dapat berakibat buruk bagi yang melanggar dengan berdimensi mistis, seperti disakiti oleh makhluk gaib. Yang kedua adalah skala lokal. Aktualisasi kearifan dalam skala lokal berarti dalam lingkup daerah, terutama diperlukan dalam konteks otonomi daerah. Konteks kearifan lokal tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti upaya membangun kekhasan daerah, distribusi keadilan sosial di daerah, membangun keunggulan lokal, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta menyelesaikan konflik di daerah. Yang ketiga adalah, atau yang terakhir, skala nasional. Arah kebijakan nasional pertama-tama tertuju pada upaya membangun integrasi, mengingat negara-negara baru pada umumnya terbentuk dari keragaman. Pemerintah harus mengupayakan agar setiap elemen warga negara menjadi penopang tegaknya negara. Sebagai negara yang berdiri dan beragam suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat, setiap negara memerlukan kemampuan membangun integrasi keragaman tersebut ke dalam satu kesadaran kebangsaan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tantangan dalam kearifan lokal. Aktualisasi terhadap kearifan lokal memang bermula sebagai upaya mengimbangi dominasi globalisme yang mendistorsi khazanah lokal, hingga meretas dimensi-dimensi individualitas dan perbedaan. Kearifan lokal diangkat sebagai counterkultur ataupun sekadar jalan alternatif untuk mengimbangi derasnya tren global yang mendistorsi eksistensi lokal dan menariknya ke bawah bayang-bayang industrialisasi yang bertendensi dominatif. Dalam perkembangannya, aktualisasi kearifan lokal tidak hanya berhadapan dengan isu-isu globalisme, tetapi juga berbagai kecenderungan baru, baik di tingkat lokal sendiri berupa perubahan-perubahan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Tantangan dari kearifan lokal itu ada 5. Yang pertama, industrialisme.
Globalisasi sendiri sebenarnya menawarkan peluang, tetapi dalam banyak aspek lebih menguntungkan negara. Faktor-faktor pembentuk identitas suatu tempat dalam local wisdom dan secara tak langsung justru menjadi satu bentuk penjajahan atas negara-negara berkembang. Kepentingan industri raksasa yang diusung oleh negara-negara berkembang. Globalisasi membuat negara berkembang kehilangan prakarsanya sendiri. Karena keputusan penting cenderung dipaksakan oleh negara-negara kuat. Kepentingan industri yang menekankan nilai kebendaan bahkan cenderung mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal termasuk pengelolaan lingkungan. Yang kedua, rezim korup. Korupsi menjadi pusat keprihatinan yang tak mudah dituntaskan di Indonesia hingga saat ini. Korupsi tak ubahnya, bayangan yang selalu mengikuti gerak penduduk kekuasaan. Sehingga, dimanapun berada, di situ pula korupsi ada, di tingkat pusat maupun daerah. Pemberantasan korupsi belum lebih dari sekedar wacana, mengingat luasnya dan beragamnya area dan pelaku korupsi jauh tidak sebanding dengan kemampuan penegak hukum untuk menjangkaunya. Dalam tataran pemerintahan, korupsi bahkan menjangkau level kekuasaan terendah, tingkat desa. Yang ketiga adalah apresiasi berlebihan terhadap nilai-nilai luar. Berkembangnya industri komunikasi dan informasi di satu sisi membuka peluang pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dengan mengelaborasi nilai-nilai baru yang lebih memberdayakan. Di sisi lain, industri media massa lebih didominasi arus yang lebih kuat dari nilai-nilai baru yang didominasi arus potensial menenggelamkan nilai-nilai lokal. Yang keempat, berkembangnya radikalisme, krisis nilai yang terjadi di masyarakat mengundang masuknya nilai-nilai baru. Keterasingan masyarakat dari nilai-nilai yang layak dijunjung tinggi membuat sebagian dari mereka melakukan pencarian nilai-nilai baru yang lebih mampu memberi makna hidup. Tidak jarang, di antara mereka jatuh pada nilai-nilai yang berpretensi melakukan perubahan radikal yang disertai perkembangannya sikap-sikap intoleran serta lekat dengan pilihan tindakan kekerasan. Yang terakhir, otorisme dan sentralisme. Otoritarisme menjadi jalan sejarah yang dialami oleh banyak negara, terutama negara-negara baru yang berbentuk pasca kolonial. Terbentuknya kekuasaan yang berpusat pada tangan beberapa kelompok melahirkan pemerintahan yang sentralistik, integralistik, dan cenderung hegemonik. Otoriterisme yang mewarnai tegaknya sistem politik dan pemerintahan bahkan seringkali sedemikian menekan karena ditopang oleh politisasi kaum militer. Baiklah, sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.